Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Bang Jago, bareng-bareng Jago Fisika. Asik. Oke. Oke, pada kesempatan kali ini Bang Jago akan membahas tentang medan listrik. Oke, medan listrik itu apa sih? Nah, medan listrik adalah ruangan di sekitar muatan listrik yang masih dipengaruhi oleh gaya listrik. Nah, di mana arahnya menjauhi muatan positif dan mendekati muatan negatif. Nah, kalau misalkan Bang Jago gambarkan nih dengan garis gaya listrik. Nah, kalau misalkan Bang Jago coba gambarkan nih dengan garis gaya listrik. Nah, arahnya gini nih. Nah, tuh dia menjauhi muatan positif. Gitu ya. Nah, menjauhi muatan positif tapi mendekati muatan negatif gitu. Set gitu. Nah, gini. Nah, kurang lebih seperti ini ya. Gitu. Nah, gimana formulanya? Formula rumusnya gimana, Bang? Nah, E sama dengan kaki per R kuadrat nih yang ini. Atau misalkan diketahui G kolomnya, maka E sama dengan F per Q. Atau F sama dengan E dikali Q ya. Jadi rumusnya bedanya cuman nggak ada Q-nya aja. Kalau misalkan di gaya kolom ya kan, F sama dengan K Q1 Q2 per R kuadrat. Nah, kalau ini cuma satu doang nih Q-nya ya. Gitu, dimana K-nya nih konstanta elektrostatis atau konstanta kolom. Nah, ini salah nih. Ini harusnya 9 dikali 10 pangkat 9 Newton per meter kuadrat kolom kuadrat. Oke ya. Nah, karena medan listrik ini vektor, karena dia ini vektor, oke, maka berlaku resultan vektor. Oke, misalkan ini muatan positif, di sini ada medan listrik, misalkan ini B, di sini titik di sini juga sama nih A ya. Karena dia ini muatannya positif, maka kan arahnya gimana? Menjauhi kan si EA-nya nih. Kalau yang B sama juga, oke ya, menjauhi juga EB. Sehingga resultannya gimana? Ya berarti ER-nya sama dengan, atau medan listriknya sama dengan EB dikurangin EA. Oke? EB dikurangin EA. Nah, kalau misalkan di sini negatif nih. Di sini ada titik medannya, di sini A, di sini B. Oke? Ya karena dia negatif muatannya, maka mendekati gitu ya. Mendekati nih. Oke, arahnya nih. Berarti ini EA, sini EB. Oke ya, berarti E resultannya atau E-nya nih sama dengan EA dikurangin EB ya, vektor biasa. Ke kanan yang positif, ke kiri yang negatif. Oke, sebenarnya boleh nggak yang kiri positif? Boleh aja, asal kaliannya konsisten. Kalau misalnya kiri positif, berarti kanan negatif ya. Oke, misalkan lagi, misalkan di sini ada muatan. Nah, di sini juga ada muatan nih, negatif, positif. Nah, di sini ada medannya nih, medan C, oke, titik C. Nah, berarti gimana nih? Ini kan kayak membentuk segitiga kan? Anggap aja ini segitiga sama sisi lah. Nah, berarti kan si C-nya ini itu kan arahnya ke sini kan? Nah, ini A misalkan, ini B ya, muatan A, muatan B. Berarti ini EB, kemudian ya ini kan menjauh otomatis. Nah, ya, menjauh si EA-nya nih. Nah, berarti resultannya gimana? Nah, resultannya kira-kira gimana nih? Kira-kira nah gini nih. Nah, gitu ya. Gitu ya. Resultan vektornya ini kan ada tetanya nih. Ada teta. Oke, berarti EC atau si medan listrik di titik C itu sama aja akar dari EA kuadrat ditambah EB kuadrat ditambah 2 EA EB cos theta. Oke ya. Jadi menggunakan rumus resultan vektor. Oke ya, karena medan listrik itu vektor. Nah, ini ya. Nah, ingat-ingat lagi nih, vektor ya, kelas 10. Oke, lanjut. Oke. Kita langsung aja nih bahas soal ngebaso. Oke, ngebaso dulu nih. Sah. Oke.
Soal yang pertama, dua buah titik A dan B masing-masing berjarak RA 2A dan RB 3A dari muatan Q. Oke. Misalkan muatannya ada Q di sini. A di sini lah ya. Nah, titik A di sini katanya jarak titik A atau RA-nya nih. RA berapa? 2A. Oke ya. Sekarang jarak titik dari Q ke B. Oke, titik B nih, di sini ada titik B. Di sini RB-nya berapa? RB-nya 3A. Oke. Nah, pertanyaannya, perbandingan kuat medan listrik di titik A dan titik B muatan Q adalah, oh ya udah. Oke. Perbandingannya nih, medan listrik itu kan rumusnya gimana? E sama dengan kaki per R kuadrat. Oke, berarti perbandingan EA per EB sama dengan K Q. Oke, Q-nya kan ada satu nih perbandingannya. Dia kan Q-nya ada satu doang nih, muatannya ada satu. Berarti kita bandingin yang medan di sini sama medan di sini nih. Medan di A sama di medan di B. Berarti K Q per RA kuadrat berbanding dengan EB. EB-nya gimana? K Q per RB kuadrat. Oke ya. Nah, kalau udah sampai sini kayak gimana nih? Berarti EA per EB. Nah, ini kan bisa kali silang ya. Ya nggak? Kali silang. Misalkan kayak 2/3 dibagi 1/3. Oh, berarti 2/3 dikali 3/1 gitu ya. Ini kan sama juga nih. Berarti kaki per RA kuadrat dikali. Nah, ini RB kuadrat dibagi. Oke, kaki. Ada yang bisa kita sikat? Ada. K-nya ya. Konstantanya kan sama. Q-nya juga kan sama. Ya kan? Q aja nih. Oke, berarti EA per EB sama dengan RB kuadrat per RA kuadrat. RB kuadrat, mana RB-nya? 3A kuadrat. 3A kuadrat per RA kuadrat. 2A kuadrat. Sama dengan berapa? 3A dikuadratin. 9A kuadrat. Oke, SD ya. 4A kuadrat ya. 2A dikuadratin 4A kuadrat. Coret, coret. Berarti perbandingannya berapa? 9 banding 4. Oke, ada nggak? Ada dong. Kayak gampang ya. Oke, jadi soalnya ya paling perbandingan gitu ya. Soal-soal perbandingan aja biasanya. Atau titik di mana medan listriknya sama dengan 0. Oke, lanjut ya. Nah, lanjut soal berikutnya. Kuat medan listrik sejauh 4 cm dari suatu muatan titik Q sama dengan 10 Newton kolom. Oke nih, kalau misalkan diketahui. Oke, kita tulis diketahui dulu nih. E1 ya. Asumsi E1 10 Newton per kolom. Kemudian jaraknya R1 4 cm. Oke, kuat medan listrik sejauh 8 cm. Oke, muatannya dulu nih. Q1 sama dengan Q. Kemudian medan listrik sejauh dari muatan titik. Nah, ini kita asumsiin muatan yang kedua ya. Muatan yang kedua atau medan listrik yang kedua. R2-nya sama dengan 8 cm. Kemudian Q2-nya berapa tuh? 6 Q. Ditanya apa? Ditanya kuat medan listriknya. Berarti E2-nya nih. E2-nya berapa nih? Gitu ya. E1-nya kan udah diketahui, R1 diketahui, Q1. Nah, ya udah, pakai perbandingan lagi biar asik. Oke, biar santuy. Oke ya. Atau pakai apa? Pakai odading mang oleh. Oh enggak ya. Oke, berarti E1 per E2 gitu ya, banding E2 sama dengan K Q1 per R1 kuadrat dibagi Q2 per R2 kuadrat. Atau E1 per E2 itu kan sama aja gimana? Q1 per R1 kuadrat sama dikali. Oke, biasa kali silang. Tinggal dikali silang aja gitu ya. Tinggal dikali silang aja gitu. Gimana kali silang? Dikali berarti R2 kuadrat per Q2 gitu ya. Ini ke atas, yang ini kali sini nih gitu ya. Nah, ini kali sini, yang ini ke sini gitu ya. Oke ya. Ini SD lah, kalian udah harus hatam. Coret, coret. Oke, langsung lanjut.
E1 per E2. Q1-nya berapa? Q1-nya Q. Oke, atau kita tulisin dulu deh biar nggak bingung. Q1 R2 kuadrat per R1 kuadrat Q2. Karena sama-sama sentimeter nih, ya kan? Pasti nanti kan walaupun misalnya kita rubah ke meter, pasti dicoret ya. 4 dikali 10 pangkat min 2 meter. Yang ini kan 8 dikali 10 pangkat min 2 meter. Ini sama-sama kita coret kan. 10 pangkat min 2 ini bakal kita coret. Berarti ya udahlah, nggak usah Bang Jago rubah. Udah 4 aja nih sama 8. E1-nya gimana? E1-nya udah diketahui 10. E2-nya yang dicari. Q1-nya itu Q. Oke. R2 nih ya. Ini R2-nya. R2-nya berapa? R2-nya 8. 8 kuadrat. R1-nya 4. Oke, 4 kuadrat. Q2-nya 6Q. Oke, AQ. Nah, coret ya si Q-nya. Nah, berarti di sini nih, lanjut. Nah, lanjut 10 per E2 sama dengan berapa nih? 64 ya kan? 4 dikuadratin 16. Oke, 16 dikali 6. Oke. 64 bagi 16 bisa coret berapa? 4 ya berarti. Berarti 10 per E2 sama dengan, nah ini kan 4 per 6 nih. 4 per 6 itu berapa sih? Ya 2 per 3 Bang. Nah iya kan? 4 per 6 nih, sisanya 2 per 3. Berarti 2 per 3. Berarti E2 sama dengan 3 dikali 10 dibagi 2. Berapa? 30 dibagi 2. 15. Oke ya, Newton per kolom. Oke, gampang ya. Perbandingan lagi. Oke ya, sikat. Set. B ya. Bebek. Nah, lanjut. Oke. Selanjutnya, dua buah partikel A dan B masing-masing bermuatan listrik 20 mikrokolom dan 45 mikrokolom. Terpisah dengan jarak 15 cm. Oke, kita gambarkan dulu nih. Sah gitu ya. Yang ini 20 mikrokolom, yang ini 45 mikrokolom. Yang ini si Ki A, oke. Yang ini Ki B. Oke, dua buah partikel A dan B, oke ya. Nah, terpisahnya berapa nih? Oke, terpisah LDR dia. Oke, berapa nih? 15 cm. Oke. Jika C adalah titik yang terletak di antara A dan B. Nah, ada titik nih. Cuman kan kita nggak tahu nih apakah tepat di tengah-tengah atau lebih condong ke si A, WD, atau lebih condong ke si B gitu, lebih dekat ke si B. Asumsiin aja di sini deh. Ini C gitu ya. Nah, karena kita nggak tahu nih jarak dari A ke C ini berapa, kita asumsikan ini X ya. Kemudian yang ini ya karena jarak dari A ke B itu 15, ya berarti dari C ke B berapa? Ya 15 dikurangin X. Oke, kenapa jadi C nih Bang? Iya nih, kayaknya enak nih minum cendol. Oke, 15 dikurangin X gitu ya. Lanjut nggak nih? Lanjut. Oke. Pertanyaannya apa sih? Ini pertanyaannya apa? Oke. Jika C adalah titik yang terletak di antara A dan B, oke, sedemikian sehingga medan di C sama dengan 0. Oh, medan di C-nya sama dengan 0. Maka jarak C dari A adalah, oke. Di sini kan ada medan listrik nih. Karena dia ini positif dua-duanya muatannya. Oke. Berarti yang si B gimana? Kesana kan arahnya? Tolak. Bukan tolak, menjauhi. Oke, medan listriknya menjauhi. Karena ini kan muatannya positif. Yang ini juga sama. Oke ya. Si EA menjauhi juga. Oke ya. Si EA menjauhi juga nih. Gitu, ganti warna deh. Biar nggak bosen. Nah, ganti warna. Nah, berarti gimana nih? Berarti si EB kan menjauhi, si EA menjauhi. Berarti EC-nya, medan listrik di titik C, itu kan sama dengan 0. Ya kan, di EC ini kan resultan dari EA dikurangin EB sama dengan 0 gitu ya. Atau bisa juga EA sama dengan EB, pindah ruas ke sebelah kanan. Nah, kalau sudah begini gimana? Ayo tanggung jawab. EA-nya gimana EA? Oh, berarti EA sama dengan K Ki A per RA kuadrat. EB-nya K
QB per RB kuadrat. Kak bisa coret? Cinca ya, coret-coret. Oke, QA-nya, QA mana QA? QA-nya 20 mikrokolom. Oke, 20 mikrokolom. Karena mikro sama-sama mikrokolom, ya udahlah Bang Jago nggak usah rubah ya. Kan 1 mikrokolom itu berapa? 10 pangkat negatif 6 ya. Berarti 20 mikrokolom, 20 dikali 10 pangkat negatif 6. Cuman nggak Bang Jago rubah karena ini sama nih, 45 mikrokolom. Karena nanti coret-coret gitu ya. Dibagi RA kuadrat. RA-nya mana? Nah, ini jarak dari si A muatan A ke titik C, X kuadrat. Berarti kan QB-nya mana? QB-nya 45. Oke ya. RB-nya, nah jarak dari B ke si titik C. Oke, 15 dikurangin X kuadrat kali silang. Yang ini ke sana ya, yang 20 ke sini nih, biar angka sama angka, yang variabel sama yang variabel gitu ya. 15 dikurangin X kuadrat per X kuadrat sama dengan 45 dibagi 20. Oke. Lanjut dong. Nah, kemudian kita akarkan masing-masing. Nah, dikasih akar nih. Supaya apa, Bang? Ya, supaya akar-akaran. Oh, enggak. Jadi supaya hilang nih kuadratnya ya. Oke. Nah, ini kan 45 per 20 tuh berapa sih? Oke, 45 per 20 kan sama aja nih. 45 per 20. Sama aja, 45 bagi 5 berapa? 9. 20 bagi 5, 4. Sama aja 9 per 4. Gitu ya. Oke, Bang Jago langsung tulis aja nih. 9 per 4. Gitu. Oke. Dari mana? Oke nih, di sini deh. Nanti kalian kejang-kejang lagi, bingung. Oke nih, X kuadrat sama dengan 45 per 20, 9 per 4. Kemudian masing-masing ruas diakarkan. Oke. Berarti ini hilang kan kuadratnya. Berarti sisanya 15 dikurangi X per X sama dengan akar dari 9, 3. Akar dari 4, 2. Gitu. Kali silang. 2, 15 dikurangin X sama dengan, nah ini kali silang juga 3X. Oke. 2 kali 15 berapa? SD. 2 kali minus X, minus 2X. 3X berarti 30 sama dengan berapa nih? 3X ditambah 2X gitu ya. 30 sama dengan 3X tambah 2X berarti 30 sama dengan 5X gitu. Berarti X-nya berapa? X-nya kalau gitu. Nah, X-nya berarti 30 per 5 atau 6 cm. Oke, sip. Nah, berarti kalau misalkan X-nya 6 cm, maka 15 dikurangin X berapa? Yang ini nih, 9 cm. Oke, maka jarak C dari A, ya udah cek dari A berapa? 6 cm. Kalau misalkan C dari B, ya 9 cm gitu ya. Gitu doang nih mah, Bang. Ya iya, emang fisika itu gampang kali.